Pelatih Ratchaburi FC dibuat takjub tak percaya. Stadion Ratchaburi dipenuhi ribuan bobotoh jelang bentrok kontra Pangeran Biru malam ini. Hingga persiapan skuad Maung Bandung jelang laga kontra Ratchaburi FC malam ini. Boyan Hodak janjikan taktik berbeda walau tanpa beberapa pemain pilarnya. Semua akan kita bahas di sini. Namun sebelum itu kita mulai topik pertama kita dari kabar menghebohkan curhat Ryo Matsumura. Sang winger asal Jepang milik Persija ini membongkar saat dirinya harus mengalami masa-masa sulit di Persija, hingga pernah mengalami penundaan pembayaran gaji selama berseragam macan Kemayoran. Yaps, tidak sedikit yang kecewa atas keputusan Persija Jakarta meminjamkan Ryo Matsumura ke Bayangkara FC pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Gelandang asal Jepang itu dianggap sebagai satu di antara pemain terbaik Persija dalam 2 musim terakhir, terutama di BRI Liga 1 2024-2025. Ryo bahkan dinarasikan sebagai pemain yang menggendong Persija pada musim lalu ketika tim berjulukan Macan Kemayoran itu mengalami pasang surut performa dengan membukukan 7 gol dan 8 assist dari 34 laga. Namun pada musim ini Ryo harus kehilangan tempat utama di Persija. Cedera menjadi mimpi buruk bagi pemain berusia 31 tahun tersebut. Ryo menderita cedera hamstring yang memaksanya naik meja operasi pada 4 Agustus 2025. Penampilan pertamanya pada musim ini baru terjadi dalam pekan ke-15 pada 22 Desember 2025 ketika Persija kalah 0-1 dari Semen Padang. Ryo masuk di masa injury time. Sial baginya, ia mendapatkan hukuman dari Komite Disiplin PSSI, larangan bermain 4 pertandingan, setelah divonis melakukan tindakan tidak sportif dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada perangkat pertandingan setelah full time. Bertambahnya kuota pemain asing menjadi 11 pada musim ini, yang dimanfaatkan oleh Persija dengan mendatangkan banyak pemain Brazil bertipikal menyerang, memakan Ryo sebagai korbannya. Ryo lalu menuliskan surat perpisahan yang ditujukan kepada Persija dan Jakmania, The Jakmania melalui akun Instagramnya pada Selasa 10 Februari kemarin. Untuk Persija dan Jakmania yang saya cintai, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari Persija selama hampir 3 tahun sebagai pemain Jepang pertama dalam sejarah klub besar ini. Terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Hingga musim lalu, tim harus berjuang melalui masa yang sangat sulit akibat permasalahan finansial. Ada masa ketika gaji tidak dibayarkan selama berbulan-bulan sejak awal musim, dan kami bahkan harus menjalani pertandingan tanpa penonton dengan stadion tertutup, tulis Ryo Matsumura. Mantan pemain Persisolo itu mengenang kesulitan keuangan Persija pada musim lalu, namun para pemain tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. 2,5 musim membela Persija, Ryo mencatatkan 72 penampilan dengan perolehan 17 gol dan 18 assist plus 7 kartu kuning. Ryo rasanya masih tidak percaya sudah bukan lagi menjadi bagian dari Persija, meski hanya dipinjamkan ke Bayangkara FC. Apalagi kontraknya bersama tim berjulukan Macan Kemayoran itu akan berakhir di penghujung musim. Ryo juga mengingat jasa Thomas Doll, pelatih yang merekrutnya ke Persija pada 2023, setelah pada musim sebelumnya mengukir 11 gol dan 6 assist dari 28 partai untuk Persis. Pelatih kepala Borneo FC Fabio Lefundes meminta tim menjaga konsistensi dalam perebutan gelar juara Super League dengan Persib Bandung. Fabio Lefundes mengakui kekuatan Persib Bandung mengalami peningkatan pada putaran kedua kompetisi Super League 2026. Tim berjuluk Pesut Etam ini berhasil menang dengan skor 2-1 melawan Bayangkara FC pada Sabtu lalu. Lefundes menilai penampilan anak-anak asuhannya pada babak pertama tidak terlalu bagus, sehingga harus tertinggal kedudukan 1-0. Dia mengapresiasi kerja keras para pemain yang ditunjukkan sampai menit terakhir. Pertandingan tersebut membuat Borneo FC bertahan di peringkat 2 klasemen sementara Super League dengan 46 poin. Sementara itu, peringkat pertama dihuni oleh Persib Bandung yang mengantongi 47 poin dari 15 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Jadwal Ratchaburi FC versus Persib digelar 2 leg pada 11 dan 18 Februari. Maung Bandung terlebih dahulu akan memainkan laga tandang di Stadion Dragon Solar Park malam ini.
Ratchaburi merupakan tim peringkat kedua sementara di kancah domestik Liga Thailand. Legenda Persib yakni Atep yang pernah membawa Pangeran Biru menembus 16 besar AFC Cup 2015, memandang skuad Bojan Hodak saat ini mampu menandingi kompetitornya guna lolos perempat final. Persib kini menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia. Jika mereka melaju lebih jauh di kancah Asia, otomatis menyumbang poin lebih banyak di ranking kompetisi Asia. Dampaknya, bukan tidak mungkin ada lebih banyak lagi slot untuk klub Indonesia tampil di kancah Asia pada musim-musim selanjutnya. Persib bisa dibilang terhindar dari pergulatan menghadapi tim-tim unggulan seperti melawan Pohang Steelers FC dari Korea Selatan atau Chong An Hanoi FC dari Vietnam. Atep menilai Ratchaburi FC adalah tim yang sepadan untuk Persib di babak knockout ini, meski pantang meremehkan lawan. Atep percaya Persib bisa melewati fase tantangan ini lalu mencatat sejarah lolos ke 8 besar. Melihat skuad Bojan Hodak saat ini dihuni oleh pemain-pemain berkualitas jebolan kompetisi Eropa seperti Tom Hai, Eliano Rangers, Andrew Jung, dan Levin Kurzawa, semestinya perlawanan bisa diberikan. GBLA nantinya akan jadi penentu lolos atau tidaknya Maung Bandung. Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini. Gelandang Persib Adam Alis menegaskan kondisi tim berada dalam situasi siap tempur untuk menghadapi pertandingan krusial melawan Ratchaburi FC. Adam menyebutkan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik sepanjang sesi latihan. Ia juga merasa kondisi pribadinya berada dalam level optimal untuk membantu tim meraih hasil positif. Menurut Adam, leg pertama di Thailand memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena sudah memasuki fase gugur. Situasi tersebut membuat seluruh pemain dituntut tampil maksimal sejak menit awal pertandingan. Ia menambahkan bahwa Persib datang dengan target jelas untuk meraih poin dan hasil terbaik. Adam menegaskan tim akan berjuang keras karena pertandingan lawan Ratchaburi FC bukan lagi fase grup, melainkan babak penentuan. Persiapan saya pribadi sudah siap karena kita sudah melakukan latihan dan mengasah taktikal. Kita berharap bisa mendapat poin dan kalau bisa hasil maksimal di Thailand. Karena ini bukan sudah fase grup lagi, ini sudah 16 besar. Jadi tentunya kita harus maksimal, kata Adam. Adam menilai lawan yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai oleh seluruh pemain Persib. Adam menyebut Ratchaburi sebagai tim yang mengalami perkembangan signifikan. Kehadiran sejumlah pemain baru membuat kekuatan mereka semakin solid dan kompetitif. Saat ini tim asuhan Worawut Srimaka ini berada di urutan 2 klasemen sementara Thai League One. Pemain bernomor punggung 18 tersebut juga menyoroti performa terbaru klub asal Thailand ini. Ia menilai kemenangan yang diraih lawan menjadi bukti bahwa Persib tidak boleh lengah. Meski demikian, Adam menegaskan fokus utama Persib tetap pada permainan sendiri. Ia berharap konsistensi dan disiplin tim bisa menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal dalam laga yang akan digelar malam nanti. Saya pikir Ratchaburi FC itu cukup kuat karena saya melihat mereka memasukkan beberapa pemain baru juga. Mereka sekarang ada di level atas juga dan saya lihat kemarin mereka baru menang. Saya pikir kita tidak boleh meremehkan dan tetap fokus sama tim kita sendiri untuk mendapat hasil yang maksimal, kata Adam Alis. Di sisi lain, Adam Alis membawa modal kepercayaan diri setelah mencetak gol pada laga sebelumnya di fase grup AFC Champions League 2 di Selangor. Kala itu ia mencetak 2 gol, membawa Persib Bandung menang 3-2. Gol tersebut menjadi dorongan positif bagi dirinya jelang laga penting bersama Maung Bandung. Meski begitu, Adam menegaskan bahwa target utama bukan soal mencetak gol kembali. Ia menempatkan kepentingan tim jauh di atas ambisi pribadi dalam pertandingan penentuan. Menurut Adam, kemenangan dan kelolosan Persib menjadi prioritas utama seluruh pemain. Ia ingin kontribusinya di lapangan berdampak langsung pada hasil akhir tim. Ia berharap seluruh pemain bisa tampil solid dan saling melengkapi. Ia yakin kerjasama tim yang kuat akan membuka peluang Persib melangkah lebih jauh di level Asia ini. Seperti diketahui, menghadapi Ratchaburi FC, pelatih tim Maung Bandung, Bojan Hodak, memboyong 22 pasukannya menuju Thailand. Namun Persib tidak tampil dengan kekuatan penuh lantaran 3 pilar andalannya tidak masuk dalam rombongan tim. Mereka adalah Mark Klok, Julio Cesar, dan Beckham Putra Nugraha. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen pada pertandingan nanti karena masalah cedera. Meski dalam kondisi pincang, pelatih asal Kroasia itu tidak terlalu khawatir. Pasalnya, tim Maung Bandung memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk menutup lubang yang ditinggalkan.
Untuk mengisi posisi Mark Klok, Persib masih memiliki beberapa pemain yang secara kualitas tidak jauh berbeda, seperti Luko, Adam Alis, Tom Hay, dan Deddy Kusnandar. Kemudian sektor bek tengah yang ditinggalkan Julio Cesar masih bisa diisi Federico Barba, Patricio Matricardi, Dion Marks, hingga Franz Putros. Bahkan Alveandra Dewangga juga bisa bermain di sektor bek tengah. Sementara itu, absennya Beckham Putra Nugraha dapat ditambal pemain lainnya yang tak kalah berkualitas, seperti Berguinho, William Barros, dan Sadil Ramdhani. Menatap laga ini, Persib diprediksi tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar bakal kembali dipercayakan kepada Teja Paku Alam. Di sektor pertahanan, duet Patricio Matricardi dan Federico Barba kemungkinan menjadi tumpuan. Keduanya dikenal disiplin dan tenang dalam menjaga garis pertahanan tim. Kemudian Hodak juga berpeluang memainkan Levin Kurzawa atau Dion Marks jika diperlukan. Pada posisi fullback, Eliano Reinders dan Franz Putros bisa menjadi andalan. Kedua pemain itu tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga aktif membantu serangan melalui overlap dari sisi lapangan. Lini tengah menjadi kunci permainan Persib. Tom Hay diprediksi kembali menjadi metronom yang mengatur ritme permainan Persib. Pemain naturalisasi ini kemungkinan berkolaborasi dengan Adam Alis dan Luco yang menjaga keseimbangan dan membantu transisi antar lini. Andrew Jan mulai menemukan sentuhnya setelah pulih dari cedera. Striker asal Prancis ini punya keunggulan dalam duel udara dan kemampuan membaca ruang kosong. Di lini depan, Jang akan ditopang dua winger asal Brazil, Berguinho dan William Barros. Kecepatan dan pergerakan Berguinho dan Barros diyakini bisa memberikan warna bagi sektor sayap Persib.